Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gue di sini akan sedikit nge-review ya tentang materi mekanika fisika. Ini merupakan soal SBMPTN tahun 2019. Nah, ini contoh soal udah tersedia di sini, jadi kita tinggal simak. Sebelumnya gue akan menjelaskan sedikit materi mekanika model seperti ini itu secara bercabang, biar biar kita yang menonton itu paham konsepnya gitu. Semoga bisa dimengerti ya setelah ini. Oke, udah langsung aja kita mulai analisisnya. Sebuah batang dengan panjang L 4 meter. Oke, di sini kita dapat nih panjang batang dari sini ke sini tuh 4 meter. Ke sini tuh 4 meter. 4 meter ya. Gak usah ditulis ya, ini pokoknya 4 meter. Dan massa batangnya itu 20 kg. Ditulis di sini aja. L sampai dengan 4 meter. Massa batang 20 kg. Digantung menggunakan tali pada titik tengah. Oke, di sini digantung menggunakan tali di titik tengah di sini. Dan membentuk sudut tetenya 60 derajat. Ya, berarti di sini ada theta 60 derajat terhadap bidang datar. Nah, ujung kiri batang berada pada bidang vertikal yang kasar dan koefisien gesek statis mu-nya itu 1/5/3. Dapat lagi info 1/5/3. Pada jarak X dari dinding sebuah beban bermassa M 10 kg. Nah, di sini ada jarak X dari ujung dinding sebelah sini sampai kepada tali beban. Nah, di sini tuh panjangnya X dan massa bebannya itu 10 kg. M beban yang pertama itu M batang ya. Batang M beban gue bisa sebut M kotak ya. Itu 10 kg. Nah, yang kita cari itu nilai X-nya. Yang kita nyari itu nilai X-nya ya kan. Oke, langsung aja nih analisisnya. Yang pertama yang diketahui kan L 4 meter. Berarti di sini kita pasti menggunakan torsi ya. Kita menggunakan torsi dengan syarat di sini tuh dia setimbang ya, setimbang. Ya di sini tuh setimbang. Dan kalau kita lihat lagi di sini ada tali, ada tali. Dia di sini membentuk sudut. Berarti kalau kita lihat, kita analisakan, ada benda beratnya ke bawah. Karena di sini ada tali dan di sini tidak ada tumpuan atau apapun. Berarti otomatis ini nih batang yang ini dia bergerak ke atas kan. Karena ini ke bawah, dia pasti bergerak ke atas. Ya kan? Makanya dia ada gaya gesek. Gaya geseknya itu di mana arahnya? Berarti kalau gitu arah geseknya arahnya ke bawah. Nah, di sini ada F gesek. Gaya geseknya ke bawah karena beban pasti jatuh ke sini dan batang ini pasti bergerak ke atas begitu. Oke, satu udah ketemu ya. Nah, di bawah ada F gaya gesek dan sini ada tegangan tali. Dan kita buat semuanya ini berbentuk vertikal dan horizontal gaya-gayanya agar gampang kita hitung gitu. Dan yang kedua kita cari lagi di mana dulu nih, ada tegangan. Tegangan kita buat vertikal ke atas. Ya, ini tegangannya ke atas ya. Soalnya talinya itu berada di atas. Dia kan dia menahan ini nih, batang ini ke bawah. Tegangannya itu berarti ke atas gitu. Ya. Nah, di sini ada T.
Kan dia kayak sama aja kayak gini ya. Aduh. Nah, begini. Theta di sini T, theta berarti depan per miring T sin theta. Oke, di sini ada T sin theta dan di sini karena di sini T-nya begini, arahnya begini. Berarti dia ada dua ya. Ada dua gaya T gitu. Yang ada T-nya ada kesini lagi, T cos theta. Kenapa cara menentukan sin theta cos theta-nya tinggal di ini aja. Misalnya kayak gini. Di sini theta, di sini T-nya. Nah, gimana nih? Di sini itu gimana nih caranya? Yang sin theta atau di sini T, di sini T juga. Nah, di sini sin theta cos theta ya tinggal di ini aja. Kan sin theta itu depan per miring ya. Depannya ini miringnya T. Nah, berarti depan itu sama dengan T sin theta. Begitu. Nah, di sini T sin theta cos theta, begitu ya. Oke. Dan kenapa di sini ada T bergaya-gaya ke atas sama ke samping? Soalnya kita ingin menentukan T. T-nya di sini kan ada gaya ya. Dia ada gaya ke atas secara horizontal dan vertikal. Secara vertikal ke atas dan horizontal ke kiri. Kenapa dia ke kiri nggak ke kanan? Ya soalnya dia membentuk sudutnya begini. Kalau dia membentuk sudutnya begini, dia pasti ke kanan gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, di sini T-nya udah diketahui. T sin theta, T cos theta, gaya ke atas sin theta, ke kiri cos theta. Sekarang ada ke bawah lagi nih yang ada dari sini. Di sini ada W ya. W apa? W kotak. Nah, di sini ada W batang. W batang, berat batang itu harus di tengah ya. Kalau dia beratnya di sini, dia bukan, jadi dia gak setimbang. Kalau beratnya di tengah dia kan coba kalau taruh pensil di tengah-tengah, pasti dia pensilnya setimbang. Tapi kalau kita taruh pensil nggak pas di tengah, pasti dia akan jatuh gitu, jatuh ke arah lain gitu. Nah, makanya beratnya itu harus di tengah. Dan ini juga W-nya di tengah. Dan lagi kita anggap ini sebagai poros. Ini poros. Oke. Porosnya di situ. Berarti kan ini kan torsi ya. Dia pakai momen gaya. Nah, ini udah diketahui semua. Ada lagi nggak yang belum? Oh iya, dia pasti ada gaya normalnya ya. Pasti selalu ada gaya normal. Gaya normalnya itu ke sini. Soalnya apa? Dia tegak lurus dengan bidang. Ini bidangnya dan ini ada benda nih. Ada batang. Nah, dia tegak lurus, berarti gaya normalnya ke sini. Oke, udah ketemu semua ya. Kita buat semacam grafik gitu biar mempermudah. Set. Dan satu lagi, iya. Nah, di sini ada dari sumbu Y, ada sumbu X, dan kita ini, di sini Y X. Arah Y ada T sin theta. Oke. Dari sini ada T cos theta. Dari bawah ada WB. Ada WK juga. Dan ada FG sec juga. Arah sini ada N. N itu gaya normal. Nah, mungkin apalagi nih yang kurang? Gak ada ya, berarti udah semua nih. Oke, semua gayanya udah nih. Di sini tuh nggak ada gaya yang bekerja ya, maksudnya gaya dorong atau gaya apa? Soalnya di sini tuh berbentuk torsi. Kita cari dulu besar momen gaya. Kan
karena dicari panjang X, berarti kita bisa pakai rumus ini. Sama dengan 0. Kenapa 0? Karena setimbang. Kita dicari nilai X. Nilai X berapa agar ujung kiri batang itu tepat tergeser ke atas. Nah, nilai X-nya itu boleh pas, tapi tidak boleh lebih gitu. Gak boleh lebih, karena kalau lebih dia nggak ke atas. Kalau kurang baru bisa, berarti 3,5. Berarti panjangnya itu harus kurang gitu. Antara 3,7, 3,5, 3,2, 3 atau 2,7. Nah, di sini harus lebih atau kurang gitu. Bagaimana caranya? Berarti kita ini dulu analisakan torsi sama dengan 0. Nah, kita lihat lagi nih. Kan torsi itu ada dia syaratnya itu pasti ada dengan panjangnya kan. Ada panjang sama FL kan. LF gitu. Nah, perubahan torsi itu kan begini. Nah, L itu sebagai panjang bagian batangnya gitu. Nah, F-nya itu dia gaya atau berat gitu. Karena di sini kan berat ya, jadi kita pakai W. Dia itu banyak perumusannya, ada FL, ada R juga bisa, terus W juga bisa, WL gitu. L itu panjang. Nah, macam-macam gitu. Banyak. Nah, karena di sini dia yang bekerja itu torsi, berarti ada ke atas sama ke bawah ya kan. Berlawanan gitu torsinya. Karena di sini poros dan di sini ada tali. Kita lanjut lagi torsi. Kita pakai yang ini dulu. Kita cari panjangnya ya kan. Karena panjangnya udah diketahui itu cuma panjang batangnya aja itu 4 meter. Kalau dari sini kan di sini kan kalau kita lihat dari ujung sini, tandain beda warna deh. Dari sini kita lihat lagi, kalau kita buat garis set, dia akan berhenti di sini W beban ya kan. Nah, di W beban panjangnya itu berapa nih? Panjang itu 1/2 L ya kan. Kan panjang batangnya itu L. Nah, kalau panjang di tengah-tengah berarti 1/2 L. L-nya berapa? Ya pokoknya panjangnya 1/2 L. L-nya kan 4, berarti ntar ini panjangnya 2 meter. Nah, terus ada lagi nih dari sini. Panjangnya sampai sini. Nah, itu X meter ya kan. Oke, udah ketahui nih. Di sini kan ada W ada T ya kan. W ada T. Nah, ini tuh sama nih di tengah-tengah ya kan. Ini juga talinya dipasang di tengah, berarti panjang dari poros ke titik T-nya ini berada itu setengah L itu. Udah diketahui semua. Berarti sigma torsi sama dengan 0. W kali L. Nah, W-nya ini ada WB. Kita arah ke atas ya. Arah ke atas itu positif. Arah ke atas dulu. Berarti ada T sin theta. Ya kan? Kali L-nya. L-nya 1/2 L. T sin theta itu kayak W-nya kan. T itu kan satuannya Newton juga. W Newton, F Newton gitu. Jadi sama aja gitu. Ya kan? Ini dikurang kenapa? Karena kalau kita lihat di sini kan ada arah positif, di sini ada negatif. Begitu. F geseknya tuh nggak dipakai ya. Soalnya tuh beda. Dia untuk mencari gaya F gesek. Kalau ini mencari torsi, benda setimbang gitu. Momen gaya. T sin theta min setengah L. Terus ada WB
WB nya ini sampai setengah L juga ya, dikurang lagi WK setengah, dia bukan setengah L, dia X sama dengan 0 ya kan. Oke, lanjut lagi. Berarti T sin theta sama dengan T sin theta setengah L ya, sama dengan WB setengah L dikurang WKX ditambah WKX. Oke. L nya kan 4, berarti ini 2 sin theta. Kita ini lagi berarti kan sin theta ya. Di sini ada sudut 60. Sebentar. 60 derajat. Nah, T sin theta, sin 60 itu berapa? Kan sin cos, ya kan? 0, 30, 45, 60, sin 0, 0, 1, setengah akar 3 ya. Sin 60 setengah akar 3 T kali setengah akar 3 L, panjangnya itu kan 4 dibagi 2 itu 2 ya, sama dengan WB itu MG ya, ini kan MG nih. Bentar. Kita langsung aja MG. Nah, di sini juga MG. Masanya berapa nih, masa beban? Di sini masa beban 20 kali gravitasinya 200 ya kan. Ini 10 kali gravitasi berarti 100 ya. Berarti masa beban 200 bagi 2 berarti ini kan 100. L nya berapa? L nya 400 ya berarti ntar. Nah, ini WK nya ada 100, berarti 100x ya kan. Ini coret jadi T akar 3 sama dengan 400 plus 100x. Nah, ini nih jawabannya. Tapi di sini kan yang ditanya x-nya. Jadi kita harus cari dulu nih T-nya itu, tegangan talinya itu berapa. Nah, kalau kita yang ditanya tegangan tali, kita pakai hukum 1 Newton ya pada benda setimbang. Berarti ada sigma Fx sama sigma Fy itu dipakai. Nah, gini kita ini lagi. Sekarang kita ubah. Jadi ini sigma Fx nih. Sekarang sigma Fx dan sigma Fy. Sebenarnya kalau tegangannya udah diketahui, semisal tegangan udah diketahui, nah x-nya itu bisa langsung ketemu karena tegangan belum diketahui. Jadi kita cari dulu tegangannya. Oke, yang pertama coba ini pakai ini aja, sigma Fy dulu sama dengan 0 ya kan. Sigma Fy kan ada T, ada porsi positif T sin theta min WB min WK min FG sek ya kan, sama dengan 0. Berarti T sin theta sama dengan WB tambah WK tambah gaya gesek. Nah, ya kan. Terus nah, WB nya nih, WB kan 200 ya. Bentar, WB nya kan 200, ini ya 100. T sin theta, sin theta nya berapa? Sin theta tadi berapa? 1/2 akar 3 ya. T 1/2 akar 3 sama dengan 200 ditambah 100, langsung aja ya.
300 gaya gesek itu nu n ya kan. Nah nu nya kan udah diketahui 1/5 akar 3, kita langsung aja, berarti ini 1/5 akar 3 n ya kan. Nah n nya belum diketahui, kita cari dulu n nya supaya kita menemukan t nya. Nah n nya gimana cara mencari n? N sama dengan, jangan langsung sigma fx sama dengan 0. Nah kita itu dari sumbu fx nih, n min t cos theta sama dengan 0. Nah n nya sama dengan t cos theta ya kan. Nah n nya udah diketahui, t cos theta. Lanjut lagi, kita buat baru di bawah, t 1/2 akar 3 sebentar, ini kedua ruas dikali 2 aja. T akar 3 sama dengan 600 ditambah kali 2, 2/5 akar 3, n nya t cos theta ya. Nah oke, lanjut lagi, t cos theta, langsung aja cos theta. Cos theta itu tadi berapa? 0. Cos ini cos 60 ya, bukan theta. Cos 60 aja. Karena di sini kan ini 60. 0, 30, 45, 60. Cos 0 itu 1 1/2 akar 3 1/2 akar 2 1/2 ya. Oke. Cos 60 itu 1/2. T akar 3 sama dengan langsung pindah ruas. Min, kan ini 1/2 ya. T cos 60. Berarti ini 2/5 akar 3 T 1/2. Ini habis saling mencoret, jadi 1/5 akar 3. 1/5 akar 3 T ya kan, sama dengan 600. Semuanya kali 5. 5T akar 3 dikurang akar 3T sama 6 kali 5, 3000. Nah benar kan. Jadi ini 5T akar 3 dikurang akar 3T. 4T akar 3, 4 akar 3T ya. 4 akar 3T 3000. Nah T nya itu sama dengan 3000 per 4 akar 3. Begitu. Nah ini jawabannya nih. T nya itu 3000 per 4 akar 3. Kita masukin ke persamaan awal. Di sini kan ada yang ini nih, untuk mencari nilai X. T akar 3 sama dengan 400 tambah 100X. T nya masukin 3000 per 4 akar 3 kali akar 3 sama dengan 400 plus 100X. Nah ini akar 3 bisa dicoret ya kan. Nah 3000 dibagi 4. Selanjutnya 3000 dibagi 4. Atau gini, 3000 sama dengan, nah begini, kurang lebih begitu. Bisa dicoret di 30 sama dengan 16 plus 4X. 30 dikurang 16, 14. Ya kurang lebih begitu. 14 dibagi 4 itu hasilnya 3,5 meter. Nah, jadi di X 3,5 meter
dia itu antara bendanya setimbang sama dia akan bergerak ke atas kayu sebelah sini. Batang sebelah sini itu akan bergerak ke atas atau dia diam gitu di X 3,5 meter. Nah, berarti jawabannya yang B. Wah, nggak kelihatan cuy. Ini yang B ya. Aduh, nggak kelihatan lagi. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya jawabannya yang B. Oke, sekian.